Kasus penyebaran berita hoaks mengenai adanya surat suara tercoblos sebanyak 7 kontainer yang sebelumnya sempat menghebohkan, kini menemui titik terang. Setelah sebelumnya polisi menangkap beberapa orang di lokasi yang berbeda, kini polisi kembali menangkap tersangka baru yang diduga sebagai dalang utama pembuat sekaligus pengedar informasi hoaks berisikan rekaman suara. Dari informasi yang beredar, tersangka bernama Bagus Bawana Putra yang disebut-sebut merupakan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional atau Kornas Prabowo. Pemirsa, inikah yang menjadi bagian dari delegitimasi pemilu? Untuk membahas tersebut telah hadir bersama kami di studio ada Bang Ade Irfan Pulungan selaku Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi Ma'ruf. Ya. Sebelumnya kami juga mengundang Andre Rosiade selaku Jubir Prabowo Sandi, namun masih dalam perjalanan. Ya. Kami sapa terlebih dahulu Bang Irfan, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Ya. Bang Irfan, sudah dibenarkan pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri sudah tertangkap dan sedang dalam pemeriksaan Bagus Bawana Putra yang diduga katanya dalang penyebar berita hoax. Kita terlebih dahulu mau minta pendapat Bang Irfan terkait pemeriksaan Bagus Bawana Putra ini. Kami yang juga menjadi salah satu pelapor ya terhadap masalah 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos ini, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mabes Polri ya, yang cepat untuk menangani masalah ini, karena kita ketahui bersama masalah ini adalah sebuah masalah yang luar biasa kebohongannya ya, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keonaran dan menimbulkan rasa semacam ya kegelisahan lah, khususnya terhadap nanti penyelenggaraan pemilu yang bisa jadi menjadi ada stigma adanya delegitimasi pemilu, ya adanya kecurangan atau adanya tidak netralnya penyelenggara pemilu yakni KPU. Kami memberikan ya penghormatan kepada Mabes Polri, begitu cepat bereaksi, kita memberikan acuan jempol lah. Yang kedua, kami kemarin baru dimintain keterangan ya di BAP ya, pelapor dan para saksi yang sebelumnya kita mengadukan atau melaporkan masalah ini. Nah, memang kita berharap ya semuanya masalah ini biar cepat diselesaikan agar publik tahu sesungguhnya apa sih motivasi atau motif yang dilakukan atau ingin direncanakan oleh mereka ini ya. Kita ketahui bersama sudah ada 3 tersangka dan 3 orang yang ditangkap ya. Mudah-mudahan apakah nanti bertambah lagi supaya Mabes Polri khususnya bagian cyber bisa mendapatkan titik terang siapa sih sebenarnya otak dari penyebar rekaman hoax nih. Kalau dari kubu Jokowi Ma'ruf sendiri, Bang Irfan menduga ada berapa banyak orang yang menjadi dalang dan penyebar berita bohong ini? Kalau alat bukti yang kami sampaikan itu ke Mabes Polri, salah satunya adalah rekaman suara ya, rekaman suara yang viral ya. Nah, ada 3 rekaman suara yang suaranya berbeda yang kami sampaikan. 3-tiganya itu sangat berbeda dan ada 2 rekaman suara yang isinya, narasinya itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Ada lagi 1 rekaman suara dia memang berusaha mengklarifikasi tentang peristiwa tersebut. Tapi itu saya pikir apakah ini menjadi suatu rangkaian yang disengaja ya, atau memang mereka membuat suatu skenario yang memang harus diketahui oleh publik ya terhadap masalah surat suara ini ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak Mabes Polri khususnya Cybercrime untuk bisa mencari atau melacak tentang rekaman suara ini. Saya yakin dan percaya Mabes Polri mampu melakukan ini karena kita ketahui mereka mempunyai alat yang begitu canggih untuk masalah teknologi. Gitu. Kalau menurut Anda dengan ditangkapnya Bagus Bawana Putra ini, apakah masih ada tokoh yang lebih tinggi di atas ini? Ya, kita serahkanlah kepada Mabes Polri. Ya, apakah tersangka atau yang baru ditangkap ini berinisial B ini memang benar-benar dia berdiri sendiri, atau
dia disuruh atau ada juga ini, kita nggak tahu apakah kena juga terhadap pasal 55 penyertaan terhadap dirinya kan. Dugaan Anda? Ya bisa jadi tidak 1-2 orang ya, karena rekaman suaranya udah ada 3 dengan suara yang berbeda. Ya kan, nah itu 3 orang dan yang merekam itu, suara yang merekam itu belum sampai hari ini kan memang belum ditangkap ya. Baik, Bang Irfan, selain langsung melaporkan ke pihak kepolisian begitu berita hoax ini menyebar begitu, tadi Bang Irfan mengatakan khawatirnya ada kecurangan pemilu terjadi di dalamnya karena ini merupakan sebuah bentuk semacam settingan gitu. Apa sih yang paling dikhawatirkan oleh kubu Jokowi Ma'ruf terhadap berita hoax ini? Mungkin berpengaruh kepada banyaknya suara yang masuk juga. di Ya, nanti, karena begitu. dalam rekaman suara itu sangat jelas kita mendengarnya suara-suara yang dicoblos itu 7 kontainer ya, 7 kontainer dengan jumlah 70 juta. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka bisa menghitung satu kontainer itu isinya 70 juta. 10 juta. Satu kontainer 10 juta. Kalikan 7 katanya 70 juta. Saya juga nggak tahu bagaimana rumusnya mereka bisa menghitung. Ya kan? Berapa misalnya luas kontainer itu kan kita belum ketahui model kontainernya bagaimana. Nah, itu semua dicoblos buat paslon 01 dan itu jelas kan ada rekaman suaranya. Nah, ini kan mengindikasikan apa? Ketika nanti Allah berkehendak Pak Jokowi menang dalam Pilpres 2019, itu sudah distigma. Itu artinya kemenangan itu dari bagian surat suara yang sudah dicoblos ini. Ya, nah kita ketahui bersama padahal surat suara aja pada saat itu belum dicetak dan belum spesimennya belum disetujui oleh peserta partai pemilu. Nah, bagaimana bisa adanya surat suara 70 juta lagi kan? Sangat lucu dan tidak masuk akal bagi kami ya yang berkutat selama ini di partai politik ya. Tidak. Suatu hal yang mustahil ya. Mustahil karena Baik. kita kan ketahui bersama segala sesuatu yang dikerjakan oleh pihak penyelenggara pemilu pasti akan diketahui oleh peserta pemilu, apakah itu partai politik maupun dari capres. Iya, baik Bang Irfan. Nanti kita masih akan melanjutkan dialog ini pemirsa dan kami masih akan kembali dengan narasumber, ada nanti Bang Andre yang akan datang dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di iNews Pagi.